Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya yang tak terhitung ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan ngaji kita yang sudah beberapa tahun ini kita rutinkan dengan berbagai kendala tentunya, semakin menjadikan kita lebih mantap, lebih militan, dan semoga semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab baru, yaitu adab iyadatil marid. Adab mengunjungi orang yang sakit. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada agama yang sebagus dan selengkap agama kita ini, yang menjadikan syariatnya meliputi semua sisi kehidupan kita sekalian, yang jika kita mentaatinya maka itu menjadi celengan bagi kita, menjadi bekal bagi kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di antara perkara yang disyariatkan dalam agama kita yaitu hubungan kita dengan sesama kita. Dan sudah kita bahas beberapa poin yang lalu tentang adab-adab terkait dengan orang lain. Dan hari ini insya Allah kita akan mempelajari dan membaca hadis-hadis yang terkait dengan adab mengunjungi orang yang sakit. Poin yang pertama adalah ayyadu wallaha lahu bisyifa. Hendaknya dia berdoa, hendaknya kita sekalian yang menguji orang sakit itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lahu, untuk orang yang kita kunjungi, orang yang sakit, bisyifa, dengan kesembuhan. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita yang kita kunjungi itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kebaikan untuk si sakit dan juga kebaikan untuk diri kita yang mengunjunginya. Kebaikan bagi diri kita karena Allah Subhanahu wa taala janjikan kebaikan, pahala untuk kita. Dan termasuk perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Itu diantara kebaikan bagi kita. Selain juga kebaikan-kebaikan yang lain, diantaranya adalah kita berada di taman-taman surga. Kebaikan bagi si sakit dan keluarganya suatu kegembiraan, dikunjungi oleh saudaranya. Jikalau dia sedang merasa tak berharga, merasa sendiri, apalagi pada umumnya orang kalau sudah jatuh ekonominya atau jatuh kesehatannya, itu orang enggan untuk mendekat kepadanya. Bukan semata-mata karena takut ketularan penyakitnya, tapi juga karena memang dia sudah tidak bisa diambil kebaikannya. Bahkan seorang anak juga akan enggan, ya, kalau tidak dididik dengan cara yang benar, mengunjungi orang tuanya yang sedang sakit. Karena sudah tidak bisa diambil faedahnya, manfaatnya. Malah menjadikan beban.
bagi anak-anak yang tidak memahami agamanya, mengenal agamanya, belajar agama. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita sekalian, uswah kita yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai teladan yang baik untuk kita, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sekalian untuk mengikutinya, untuk mengambil apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, memberikan contoh, hadir mendatangi, mengunjungi sahabat-sahabat yang sedang sakit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita sekalian untuk semakin bisa meneladani akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di dalam hadis pertama oleh muallif yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari. Rawal Bukhari fi sahihi an Aisyah binti Sa'din, dari Aisyah anak perempuannya Sa'ad. Anna abaha, anna bahwasanya abaha bapaknya yaitu si Sa'ad, sahabat Sa'ad. Qala, ia berkata, tasyakkaitu bi Makkah syakwan syadidan. Tasyakkaitu, aku mengeluh di Makkah, ketika berada di Mekah, syakwan syadidan, dengan keluhan yang sangat. Faja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Faja'ani, lalu mendatangi aku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduni, beliau mengunjungiku. Fakultu, lalu beliau berkata, fakultu, lalu aku berkata kepada beliau, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni atruku malan, ini sesungguhnya aku atruku, meninggalkan malan, harta. Wa inni, dan sesungguhnya aku lam atruk, tidak meninggalkan illa benatan wahidatan, illa kecuali ibnatan wahidatan, seorang anak perempuan. Fausi, maka berilah aku tausiah, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat. Fausi, lalu aku, maka apakah aku boleh berwasiat? Fausi, lalu usi, aku berwasiat. Boleh aku berwasiat? Bisulusai malin, bisulusai dengan 2/3 mali hartaku. Wa atruku, dan aku tinggalkan as-sulusu, seperti as-sulusa, 1/3. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, jangan. Qultu, aku berkata, fausi bin nisfi wa atruku nisfa. Maka bolehkah aku mewasiatkan bin nisfi dengan separuh, maksudnya separuh hartanya, wa atruku nisfa, dan aku tinggalkan separuhnya. Jadi wasiat sodakokan separuh hartanya, ditinggalkan untuk anaknya separuh hartanya. Qala, Rasulullah SAW menjawab, la, jangan. Qultu, aku berkata lagi, fausi bisulusi. Maka bolehkah aku berwasiat bisulusi dengan 1/3 harta, wa atruku laha sulusaini, dan aku tinggalkan laha untuknya, untuk anak wanitaku, anak perempuanku, sulusaini 2/3. Qala, Rasulullah SAW menjawab, as-sulusu was-sulusu katsirun, 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Summa wada'a yadahu ala jabhatihi, summa kemudian wada'a, beliau meletakkan yadahu, tangannya, ala jabhatihi, di atas keningku. Summa masaha yadahu,
Kemudian mengusapkan tangannya ala wajhi, pada wajahku, wa badni, dan pada perutku. Summa kemudian qala, beliau bersabda atau berdoa, Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratahu. Allahumma, ya Allah, isfi, sembuhkanlah Sa'd dan Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah si Sa'ad. Wa atmim lahu hijratahu, wa atmim, dan sempurnakanlah lahu baginya hijratahu, hijrahnya. Fama ziltu ajidu bardahu ala kabidi. Fama ziltu, maka tidak hilang, artinya terus menerus. Maka selalu terus menerus ajidu, aku mendapati bardahu, dinginnya, ala kabidi, atas atau pada hatiku. Fima yukhalu ilayya hatta sa'ah, pada apa yang yukhalu, beliau hayalkan atau sesuai dengan yang beliau sangkakan, ilayya, kepadaku, artinya minta agar Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Saat hatta sa'ah, yakni hatta al-an, hatta sa'ah, sampai saat ini. Dan terus menerus rasa dingin tangan beliau itu pada hatiku, dengan apa yang beliau hayalkan, beliau angankan kepadaku sampai saat ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini diceritakan oleh anaknya Sa'ad sendiri, yang beliau radhiyallahu anha mendengar bapaknya mengatakan kepadanya. Suatu ketika beliau sakit parah hingga harus mengeluh kepada Rasulullah SAW yang mengunjunginya. Dan ini adalah contoh perilaku Rasulullah SAW yang mengunjungi saudaranya yang sedang sakit atau sahabatnya yang sedang sakit. Yang hendaknya bisa kita teladani. Jangan khawatir rugi. Sudah saya katakan tadi, orang yang mengunjungi orang sakit itu enggak rugi, malah untung, ada kebaikannya. Dan banyak kebaikannya. Hanya saja kadang-kadang enggan, kadang-kadang berat, diganduli setan dan sebagainya. Karena orang melakukan kebaikan pasti akan diganduli sama setan. Ya, akan dipalingkan untuk melakukan kebaikan itu. Sampai ada hadis Rasulullah SAW, jika ada keinginan pada diri kita untuk bersedekah, enggak usah tunggu nanti-nanti. Khawatirnya nanti malah enggak jadi. Ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau SAW hadir mengunjungi saudaranya yang sakit. Kalau ada saudara kita yang sakit, maka kebaikan untuk yang lainnya. Ya, bisa mengunjungi tiap hari. Mungkin sekarang Pak RT sakit. Ya, tiap hari Anda antum sempatkan datang ke sana. Sekedar datang ngobrol-ngobrol, doakan, pulang lagi. Ya, dan tidak ada kewajiban harus bawa ini dan bawa itu. Ya kalau jauh ya bawa sepeda motor. Jauh sepeda motor ya. Dinaiki sendiri maksudnya. Jadi tidak ada kewajiban untuk membawa ini. Kadang-kadang kebiasaan itu menjadikan orang kemudian segan untuk datang. Ya, karena merasa tidak mampu sehingga tidak datang. Karena merasa nanti kalau saya bawakan ini nggak enak kok cuma ini gitu. Apalagi wanita. Engko dirasani lah gitu. Banyak faktor yang menjadikan ada bisikan-bisikan yang seperti itu yang kemudian menjadi pemikiran kita, orang yang mengunjungi sehingga tidak jadi. Sekali lagi tidak ada kewajiban, tapi kalau memang kita ada, silakan bawa karena itu akan menambah kebaikan. Ya, bagaimanapun kita datang itu ya disuguhi wedang gitu, suguhi jajan gitu. Ya. Kita bawakan. Kalau memang kita ada, mungkin dikumpulkan 1000 atau piro itu kono kirim. Mereka akan senang, orang yang sakit itu dikunjungi akan senang. Ya karena kondisi yang kita sebutkan di awal-awal tadi. Ya, itulah kan kebaikan.
Tiap hari antum bisa mendapatkan kebaikan dengan adanya saudara kita yang sakit. Dan gak usah berlama-lama. Dan juga ya amalkan adab itu. Jangan jam-jam yang dia istirahat. Ya, jangan ngomong-ngomong yang menjadikan dia tambah sakit. Ya, banyak kadang-kadang kita dengar seperti itu. Ya ngene tok ae geblak. Tak kira gak iso loro gitu. Cerita meneh. Kinane tanggoku lorong ini mati. Ini Rasulullah SAW panutan kita memberikan contoh yang baik ini. Beliau sebagai nabi, ya sebagai pemimpin kaum muslimin tidak segan untuk hadir dan mengunjungi sahabat yang sakit. Ya, kadang-kadang sebagian dari kita juga gengsi. Kalau orang yang sama-sama kaya, kadang-kadang kita buru-buru datang. Tapi kalau ada saudara kita yang nggak punya, kadang-kadang kita aras-arasan. Ya, aras-arasan untuk datang. Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai nabi, ya, manusia yang paling utama, beliau datang mengunjungi dan mendoakan, berikan kebaikan kepada sahabatnya, yaitu dalam hal ini adalah Sa'ad ketika dikunjungi Rasulullah SAW, beliau merasakan sakit yang sangat, sehingga sebagaimana orang-orang yang sakit parah, yang terbayang adalah kematian, ada penyesalan kenapa waktu sehatnya tidak ini dan sebagainya. Sudah tidak begitu butuh lagi dengan harta. Makanya sodako yang paling utama itu ketika kita sangat butuh. Cek sehat, berigas, gitu. Cek pinginnya itu cek masih macam-macam gitu. Angan-angannya masih tinggi, masih melambung, cita-citanya masih belum tercapai, gitu. Dan masih muncul cita-cita baru lagi gitu. Sehingga kadang-kadang enggan untuk sodako. Untuk wakaf dan sebagainya. Tapi ketika dalam kondisi yang sakit, orang sudah gak butuh. Kiopo anakku ya mau sitok, separuh ya cukup gitu. Atau bahkan ya anak itu paling gak urungan ya melu bojone gitu. Sehingga mangan bojone. Terus tak kesangguni mati. Ini dalam kondisi yang memang sangat tidak butuh. Ketika dalam kondisi yang sakit parah dan yang terbayang adalah sebuah kematian, bolak-balik ngipi dulur-dulur sing wis mati. Berkali-kali memberikan wasiat. Dia mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah para sahabat. Ya. Selalu dia sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu nampak sebuah kebaikan, orang sodako, orang wakaf, itu ada sebuah kebaikan. Tapi ketika ada kesempatan menyampaikan kepada Rasulullah SAW, maka dia sampaikan. Jangan-jangan apa yang dia anggap baik itu sebuah kekeliruan. Nah, beda dengan kita. Kalau kita sudah menganggap baik, maka nggak perlu hadis. Nggak perlu kata Rasulullah SAW. Toh niatnya baik. Ini kita. Ya, sahabatnya tidak begitu. Ya sampaikan kepada Rasulullah SAW. Mestinya dalam pemikiran kita kan seperti itu. Orang sodako tambah kan ya tambah baik. Gitu. Tapi itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Karena bisa jadi apa yang dia anggap baik belum tentu baik dalam pandangan agama ini, pandangan Allah dan Rasulnya. Maka itu juga pelajaran bagi kita sekalian. Ketika kita mau beramal, ya kita beramal, cari dalilnya. Ya cari dalilnya. Ini benar atau tidak niatan kita untuk begini-begini gitu. Gak iso cari dewe yo, minta dicarikan. Cari di majelis Labuan Mengaji. Coba cari yang lainnya. Nanti kalau cari di Google, wah berguru di Google nampak diguyung. Jadi dia mengatakan sahabat saat ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bolehkah aku berwasiat dengan setelah beliau menceritakan bahwasanya dia punya banyak harta dan anaknya tinggal cuma satu, wanita pula. Dan wanita itu di dalam Islam ketika dia masih anak-anak dalam tanggungan orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal dunia dalam tanggungan saudara laki-lakinya atau pamannya. Ketika dia bersuami ditanggung oleh suaminya. Ketika nggak punya suami, jadi balik lagi ditanggung oleh saudara-saudaranya atau anaknya kalau memang sudah besar.
Dia wanita. Jadi tinggal nerimo tok. Maca, masak dan mana? Ini pemikiran kolot katanya itu. Oh, itu zaman sami ini kok mau 3M saja. Masak, maca, mana? Dapur, kasur, sumur. Jadi wanita di dalam Islam itu memang betul-betul dijaga, dimanjakan. Hanya saja di zaman-zaman kita ini wanita malah banyak mengambil peran laki-laki. Gak mau kalah. Gitu. Sampai, tapi belum pernah terjadi tim bola laki-laki bertanding dengan tim bola perempuan. Ya, nyopir sudah, becak, durung ya di pasar ya. Ada banyak diambil peran di pabrik-pabrik, dan pabriknya juga lebih senang karyawannya perempuan. Gak kaken protes, ya bisa ditakut-takuti dan sebagainya. Jadi dia punya anak ceritakan kepada Rasulullah SAW, dia banyak harta dan anaknya cuma satu, perempuan pula. Bagaimana bolehkah aku memberikan wasiat, berwasiat agar hartaku ini disodakokan 2/3 dan ditinggalkan untuk si anak 1/3. Dan Rasulullah SAW melarang. Rasulullah SAW melarang. Jangan ya. Kemudian dia bertanya lagi, bagaimana kalau separuh-separuh? Separuh saya infakkan, separuh saya tinggalkan untuk anak perempuanku. Rasulullah SAW juga tetap mengatakan jangan. Lalu dia mengatakan kalau begitu aku tinggalkan 2/3, aku berikan 1/3, sodakokan 1/3, dan aku tinggalkan untuknya 2/3. Baru Rasulullah SAW mengatakan 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Artinya sudahlah ini batas ambang maksimal yang bisa disodakokan. Karena meninggalkan anak-anak dalam kondisi kuat itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kondisi yang lemah sehingga meminta-minta. Hilang kehormatannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini juga pelajaran untuk kita selain pelajaran yang sudah kita ambil tadi. Ya, walaupun dalam niatan yang baik, walaupun bersedekah dengan jumlah yang banyak, tidak selalu yang kita anggap baik itu baik. Kemudian diceritakan dalam hadis ini, ya tentu kalau kita mau gali pelajaran-pelajarannya tentu banyak sekali. Hanya saja kita harus membatasi waktu karena ini sudah bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Kita picuili tapi gak ente-ente. Kemudian Rasulullah SAW, dan ini pelajaran untuk kita ketika kita mengunjungi saudara kita yang sakit, adalah meletakkan tangan beliau ke tubuh orang yang sakit yang kita kunjungi. Di sini Rasulullah SAW meletakkan pada ubun-ubunnya, kepada apa namanya jidatnya. Ya, biasanya orang sakit mesti pegang gitu ya, nilai ya. Oh ya panas itu. Kemudian beliau mengusap tangannya pada wajah dan perut sesaat. Ini tidak mesti harus di tempat itu. Ya, tergantung ya, mana yang dirasakan sakit. Ya, kalau memang panas biasanya orang pegang jidatnya. Ya. Dan perutnya. Atau di mana dia sakit, dia usapkan tangannya, tangan kanannya ya. Kemudian Rasulullah SAW beliau berdoa, dan ini adalah suatu karunia dalam agama kita untuk kita, di mana tidak perlu lagi kita mengarang-arang doa. Cukup bagi kita mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi sesungguhnya beragama itu gampang, tinggal mengikuti. Tapi kita tidak bisa mengikuti kecuali dengan mempelajari. Maka wajib bagi kita untuk belajar. Ya, bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW kalau kita tidak ngerti apa yang dilakukan Rasulullah? Kita harus belajar. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang beliau praktekkan langsung
Allahumma sfi Sa'dan wa atmim lahu hijratahu. Tapi bukan hanya ini doanya. Banyak doa-doa yang lain. Yang intinya adalah tadi sebagai dalam judul, yaitu mendoakan orang yang sakit yang kita kunjungi agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah SAW berdoa Allahumma sfi Sa'dan karena yang didoakan adalah Sa'ad. Kalau yang didoakan Ca'wat ya Allahumma sfi Ca'wat. Ya. Atau nanti kita akan menemukan doa-doa yang lainnya. Dan Rasulullah SAW itu sangat paham dengan kondisi sahabatnya. Mungkin yang paling dibutuhkan oleh sahabat ini adalah kesempurnaan di dalam hijrahnya. Sehingga perlu beliau mendoakan agar disempurnakan untuknya. Allah berikan kekuatan untuk semakin baik di dalam berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berhijrah macam-macam. Sebagaimana iman kita itu juga bertingkat-tingkat. Ono kadang-kadang wis hijrah isih durung iso ninggalno rokokan. Ono sing iso langsung. Ono sing setelah bertahun-tahun baru iso ninggalno. Ada yang berhijrah sudah tinggalkan semua, mendem-mendem tinggalkan. Ada yang ijek ndelik-ndelik. Ada seperti itu. Jadi kemarin beberapa bulan yang lalu saya dapat laporan. Jadi ada teman yang cerita, teman antum nek ngaji cek karo iku cek ngaji isih. Antum nek digoncengno aja gelem. Aku khawatir. Kadang cek mendem. Ya saya pura-pura aja gitu. Enggak tahu. Ya didoakan aja. Ya enggak usah kita tegur dan sebagainya, malah lari, malu dan sebagainya gitu. Jadi masih ada. Makanya ini perlu didoakan, saudara, kita saling mendoakan gitu. Agar Allah Subhanahu wa taala sempurnakan hijrahnya, sempurnakan hidayahnya gitu. Karena hidayah itu selalu kita minta. Kemarin dijelaskan oleh Ustaz Abdurrahman kenapa kita dalam sholat itu selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah Islam, walaupun kita sudah mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu juga bertingkat-tingkat. Orang yang belum hidayah supaya dapat hidayah. Orang yang hidayah masih sedikit agar diperbanyak hidayahnya. Orang yang masih holang-holeng hidayahnya supaya dimantapkan. Makanya selalu kita mengucapkan, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Jadi bukan berarti kalau sudah sholat 5 waktu, ya, sudah zakat, sudah puasa, sudah ngaji rutin, gitu. Sudah ngaji dan umroh, kemudian hidayahnya terus dia akan sampai mati akan seperti itu, belum tentu. Ya belum tentu. Makanya Rasulullah SAW juga mengajarkan doa agar kita memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kadang-kadang di suatu saat dalam kondisi tertentu kita lupa agama kita sehingga kita kemudian menipu orang lain dalam bisnis kita. Bahkan kadang-kadang dibungkus dengan dalil wis gak apa-apa. Tok Allah Maha Pengampun. Jadi dalam kondisi tertentu tidak selalu dia dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak selalu dia dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mengambil agama yang lain, ajaran yang lain. Inilah pentingnya kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan sudah banyak kita saksikan yang dahulunya mudahnya, masya Allah semangat ke masjid, azan, qomat, nggak ada imamnya ya diimami. Gitu. Setelah nikah, arang-arang dhisik, mari keblas. Ada yang seperti itu. Ketika masa mudanya sudah punya anak dan sebagainya ini, masih semangat. Ketika sudah punya cucu, sibuk dengan cucunya nggak ngaji. Ada seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah itu selalu pada kita hingga akhir hayat kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW mendoakan kepada si Sa'ad wa amim lahu hijratahu, barangkali karena ini yang dibutuhkan oleh Sa'ad. Karena kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW itu orang yang sangat paham dengan kondisi sahabatnya.
Maka apa yang dibutuhkan itu yang diminta oleh kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kemudian famaziltu kata saat famaziltu ajidu bardahu ala kabidi. Ya, dan terus menerus aku merasakan dingin tangan beliau pada hatiku. Pada apa yang beliau hayalkan, beliau inginkan untukku sampai saat ini. Ya, ini pengaruh pengobatan Rasulullah SAW. Ya, kesehatan itu terus dirasakan. Kemudian hadis yang kedua dibawakan oleh mu'alif rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu. Imam Abu Dawud meriwayatkan dan Imam Tirmidzi beliau menghasankan dari sini. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan ayahnya, Abbas bin Abdul Muttalib. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Anin Nabi dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, "Man 'ada maridhon." Barang siapa yang ada mengunjungi maridhon orang yang sakit, lam yahdur ajaluhu, yang belum datang ajalnya. Faqala, lalu dia berkata atau mengucapkan indahu di sisinya. Maksudnya mendoakan si sakit ini sab'a mirarin 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azimi ayyasfiyaka. As'alullahal azim. Aku memohon kepada Allah zat yang maha agung. Rabbal arsyil azim. Rabbnya ars yang agung. Pemilik, pencipta, ars yang agung. Digambarkan dalam hadis Nabi, perbandingan ars dengan seperti kelitikan lempar ke padang pasir dengan dunia ini. Ayyasfiyaka, agar memberikan kesembuhan kepadamu. Kata Rasulullah, siapa saja yang mengucapkan itu 7 kali, illa afahullahu min dzalikal marad. Kecuali afahullahu, Allah sembuhkan dia. Afahullahu, Allah sembuhkan dia. Min dzalikal marad, dari penyakitnya itu. Ya. Dan yang diucapkan Rasulullah SAW pasti benar. Jangan ada keraguan di hati kita. Kita tidak tahu kapan ajal seseorang. Kadang-kadang mesti vonis mati 3 hari, ternyata masih hidup bertahun-tahun. Kadang-kadang nggak disangka akan mati muda, nyatanya mati muda. Bahkan matinya sebabnya sepele. Kejengklok tambak. Dicokot nyamuk dan sebagainya. Maka semua kendali di dunia ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan demikian ini, maka yakinlah ini adalah kalimat yang mujarab. Ya, kalimat yang mujarab. Tapi tonggoku mani tak dongani ngono sisuke mati. Mungkin gak sama dongani ngono. Mati sadurunge. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita bertanya, orang mati itu kan sudah ada ketentuannya, sudah jadwalnya mati di sini dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau mengatakan, ya, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kalau Allah mampu untuk menetapkan sesuatu, Allah pun mampu untuk merubahnya. Gitu. Kalau sudah ditetapkan, nggak bisa ini. Gitu. Ya, kalau Allah bisa enggak gitu, ya, maha bisa gitu. Ya, maha bisa. Ini adalah salah satu doa yang diamalkan, dipraktekkan Rasulullah SAW yang bisa kita hafalkan dan kita pakai untuk menjampi, meruqyah, mendoakan saudara kita ketika kita sakit.
Di dalam riwayat yang lain juga ada yang disebutkan 7 kali. Dan 7 kali ini adalah datang dari Rasulullah SAW. Nggak perlu kita tanyakan kenapa 7 kali. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu kalau ibarat dokter itu dosisnya sakmono itu. Sampean Pak, ini nanti obat minum 3 kali sehari. 3 kali. Pagi, siang, malam. Gak perlu kan, orang gak akan bertanya, kenapa kok 3 kali Pak Dokter? Kenapa gak diuntal lebih sana ben langsung waras hilang penyakit ini. Kadang-kadang kita ini kepada dokter gak berani protes, gak berani tanya. Tapi kadang-kadang kepada Rasulullah SAW, mentang-mentang orangnya gak ada. Gitu. Kemudian ya, apa kok ping pitu. Padahal aku mantep itu songo, gitu. Tanggal lahirku. Kita ini. Kenapa enggak kita sami'na wa ata'na, kita dengarkan, kita taat. Selesai. Dan itu juga akan menjadikan cepat terkabulnya doa. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kepasrahan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau masih ragu-ragu, bagaimana Allah akan mengabulkan? Kamu aja nggak mantep gitu. Kamu aja nggak yakin dengan Allah, bagaimana Allah akan mengabulkan? Kira-kira tepat apa orang yang waras tau orang yang udah cek menlalai gitu. Sudah amalkan saja. Yakin Allah berikan kesembuhan. Kalaupun tidak seketika itu, besoknya yakin aja. Kalau nggak sembuh berarti mungkin kurang yakin. Ya. Tapi yakin piye itu, Ustaz? Salatku aja bolong-bolong. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hayya 'alas shalah, ya salat, aku cek ngayu main cek prau cek mancing dan sebagainya. Sama ngene kok yo gak dikabulno kok ya gitu. Jadi kita minta kepada Allah, ulang-ulang kita ambil lagi doanya. Jadi sudah ini yang bisa kita pelajari, ya setelah kita pelajari kita amalkan dan mohon dihafalkan, ya dihafalkan. Kita doakan baca 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Yang artinya kurang lebih, aku mohon kepada Allah yang agung, pemilik arsy yang agung, agar memberikan kesembuhan kepadamu atau menyembuhkanmu. Kita yakin yang diucapkan Rasulullah SAW pasti benar. Yaitu beliau katakan, illa afahullahu min dzalikal marad. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan dari penyakitnya itu. Ini kalau belum datang ajalnya. Kalau belum datang ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya ya tetap saja kan ini. Tapi Allah bisa mengundur, merubah dan sebagainya. Kita nggak bisa. Tapi kalau Allah sudah tetapkan, maka tidak bisa dimajukan dan tidak dimundurkan. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai ajalnya, maka tidak bisa dimajukan dan juga diundurkan sedikit pun. Dan yang dikatakan Rasulullah SAW harus kita mantap yakin tidak lain adalah karena beliau dapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tegaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu karena hawa nafsu, dorongan hawa nafsunya. Yang diucapkan oleh Muhammad itu tidak lain kecuali wahyu yang diberikan kepadanya, yang diwahyukan kepadanya. Rasulullah SAW mengatakan apabila ya kita mengunjungi orang sakit dan belum sampai ajalnya, lalu kita bacakan itu 7 kali, maka Allah akan berikan kesembuhan, hilangkan penyakitnya. Yakin, mantap. Dan ini adalah bukan untuk orang-orang tertentu. Ini harus kita amalkan semuanya. Bukan untuk orang-orang tertentu. Berbeda dengan kita belajar ilmu-ilmu kesembuhan yang model-model begitu.
Seakan-akan tidak bisa sembarang orang bisa melakukan seperti itu. Kalau syariat agama maka untuk semua kita. Maka semua kita bisa melakukan. Ketika kita mengunjungi orang sakit, gak usah ngenteni Pak Sultan. Si sondongane Pak Sultan, gak usah. Ya. Kita datang langsung sana doakan sendiri-sendiri. Gak apal no. Mosok ngaji yamu ini kok gak ono PR. Hafalkan. Ya, nanti disimak sama istrinya. Kan tambah mesra. Ya, dan teladan bagi orang, bagi anak-anaknya. Akhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dihafalkan supaya kita bisa mengamalkan. Karena orang yang mengamalkan tentu beda dengan orang yang tidak mengamalkan. Orang yang bisa mengamalkan akan mendapatkan lebih daripada orang yang tidak mengamalkan. Ibaratnya yang miyang itu. Berangkat bareng bar subuh. Ya, tawure ya jejeran. Yang satu dapat ikan, yang satu tidak dapat ikan. Ngaji ini bareng. Tekannya malah disi. Si itu gak apal, si itu apal. Si itu. Si itu ngamalno, si itu gak ngamalno. Jadi mohon dihafalkan. Karena saya berharap dengan antum hafal dan mengamalkan pahalai kecipratan aku. Jadi dibaca itu 7 kali ya. Jadi mana yang sakit, katakanlah di perutnya, bisa kita usap-usap. Dan itu insya Allah secara medis ada pengaruhnya usapan kita itu. Mungkin merangsang saraf-sarafnya dan sebagainya. Karena telapak tangan kanan kita dengan yang kiri itu ternyata berbeda, kandungannya berbeda. Makanya dalam melakukan kebaikan kita disuruh pakai menggunakan tangan kanan. Jadi diusap sambil dibacakan Allahumma as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak. Terus dan difahami artinya ya, dan difahami artinya. Jadi supaya tidak seperti burung beo, meskipun ya tetap akan punya pengaruh tetapi akan pengaruhnya lebih dahsyat ketika tahu apa yang kita baca. Jadi apa yang kita baca sehingga ada kekhusyuan di dalam membaca. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang enggak pede no. Kapan lagi gitu. Nah, dengan demikian kita tidak akan bergantung kepada orang lain, kepada manusia. Seringkali kita aku koyo kena santet, aku koyo kena iki. Wes celukno Pak Abun, gak usah aduh. Ya. Setiap kita datang rukyah. Di antara yang bisa kita bacakan adalah doa ini. Ya, doa ini. Selain mungkin kalau kita merukyah dengan Al-Qur'an ya silakan, enggak apa-apa karena Al-Qur'an itu juga obat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha berada di rumah sedang mengobati seorang wanita. Dan Aisyah radhiyallahu anha ini termasuk ahli pengobatan. Dan dia mendapatkan ketika Rasulullah SAW sakit, gitu, dititeni, mereka punya kecerdasan, dititeni, tabib yang mengobati Rasulullah, gitu. Sehingga Aisyah ini termasuk sahabiat yang punya keahlian mengobati. Ketika dia mengobati di rumah, Rasulullah SAW masuk dan katakan kepada Aisyah, ya Aisyah, alijiha bi kitabillah. Wahai Aisyah, obatilah dengan Al-Quran. Gimana mengobati dengan Al-Quran? Jadi dibacakan. Jadi dibacakan. Orang kok ditulis cemplung banyu terus diombe. Jadi dibacakan. Ya diperdengarkan. Bacanya diperdengarkan, jangan celumik-celumik. Ruqyah itu beda, ruqyah syariah itu beda dengan ruqyah sirkiyah. Kalau ruqyah sirkiyah itu biasanya celumik-celumik. Gak jelas. Karena takut ketahuan. Takut ilmunya dipek. Makanya celumik-celumik. Makanya kalau kita datang kepada pengobatan, seseorang yang mengobati kemudian dengan model suhu atau ruqyah, kok nggak keras, nggak jelas. Patut kita curigai. Ya patut kita curigai. Kenapa? Jangan-jangan dicampur dengan kalimat-kalimat kesyirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Bismillahimat menjimat menjurut dimayiti. Apa artinya? Kadang-kadang baca Al-Fatihahnya keras.
Alhamdulillah. Terus mari. Nah ini. Ya, ini. Makanya dibacakan, ruqyah itu dibacakan dengan diperdengarkan, dengan dengarkan. Bacakan itu. Ketika membaca doa ini ya kita perdengarkan. Dan itu akan menambah kemantapan bagi si pasien. Bagi teman kita, saudara kita yang sakit. Karena dia paham artinya. Ya, kan sama-sama ngaji. Wah, didoakan. Selain senang dikunjungi saudaranya, dia juga senang dengan didoakan. Masa sami nikahe gak ono sing masuk doa ya gitu. Sak bendino pisan. Insyaallah. Dan rasa tenang itu adalah obat. Optimisme itu adalah obat. Saya pernah mendengar itu 70% kesembuhan, optimis. Ya, tidak putus asa. Tapi kadang-kadang ketika berputus asa, artinya bukan putus asa ya, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tenang dan menjadi sarana untuk kesembuhannya. Jadi dibacakan, diperdengarkan, jangan celumik-celumik gitu. Ya sepeda jangan dengarkan. Tidak pemane kayak bebek tarik napas barang ngono ku. Yes. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan. Hadis berikutnya. Rawa Abu Dawud wa hasanahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Imam Abu Dawud meriwayatkan dan dia menghasankannya di sini al-Hafidz Ibnu Hajar. Itu al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Pengarang atau penulis Bulughul Maram ya. Yang kita kenal Ibnu Hajar al-Asqalani. An Ibni Amr radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Amr radhiyallahu anhuma qala, ia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ar rajulu, apabila jaa datang ar-rajulu seorang laki-laki, ya'udu maridun, mengunjungi orang yang sakit, falyakul, lalu dia mengucapkan Allahumma shfi, ya Allah isfi, sembuhkanlah abdaka, hambamu, sembuhkanlah abdaka, hambamu, yanka'ulaka aduan, agar dia bisa menyerang musuh karenamu. Musuh-musuh orang-orang yang menggerogoti orang Islam, agama Islam, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah dan Rasul. Aw yamshilaka ila janazatin, atau agar dia bisa berjalan karenamu mengiringi jenazah. Ini juga diantara doa yang diajarkan atau dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita amalkan. Yang intinya adalah memohonkan kesembuhan. Jadi dari hadis-hadis yang kita baca tadi, semuanya ada permohonan kepada Allah agar disembuhkan orang yang sakit. Adapun tambahannya, ya kita mengetahui Rasulullah SAW yang paling tahu tentang keadaan seseorang, maka dia mendoakan sesuai dengan kebutuhan sahabat itu. Kemudian poin yang kedua adalah ayyamurahul aidu bisabri wa tahammuli. Ayyamurahu, agar memerintahkannya atau menyuruhnya al-aidu, orang yang mengunjungi yang sakit itu, bisabri, dengan kesabaran, wa tahammul, dan menanggung derita. Jadi orang yang mengunjungi itu agar mengajak, menyuruh orang yang sakit yang dikunjunginya itu agar bersabar. Ya, dan kuat di dalam menanggung rasa sakitnya. Qala Allah Ta'ala, mu'alif membawakan hadiah surat Al-Baqarah ya, ayat 155 sampai 157, wa basyiris sabirin, yang menunjukkan akan kebaikan bagi orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, dan bergembiralah as-sabirin, orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah. Alladzina, yaitu orang-orang yang idza, apabila asabathum, menimpa kepada mereka musibatan, suatu musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini adalah miliknya Allah
Dan sesungguhnya kami ini kepadanya rojiun, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengembalikan semuanya kepada Allah, insya Allah akan tenang. Dan hanya orang yang bisa bersabar yang bisa mengucapkan itu. Kadang-kadang hati itu masih berat, terus ucapkan. Ya, fahami maknanya. Nah, awak dhewe iki sing duweni Allah ya karep-karepe Allah lah. Mau kasih loro piye-piye ya Allah sing duweni awak dhewe yo. Ya. Toh wingi-winginane awak dhewe ya wis kei sehat per tahun-tahun sampai sakmene usia sampai ndek putu barang ini. Ya. Pasrah. Ada penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tubuh kita ini hanya titipan Allah kepada kita. Ini miliknya Allah, bahkan diri kita ini miliknya Allah gitu. Untuk apa kita harus mengeluh, harus mengeluh. Sakit ini dari Allah. Atau di dalam agama Islam orang yang sakit juga ada kebaikannya. Ya, Allah berikan kebaikan. Tidaklah kata Rasulullah SAW, tidaklah menimba kepada seorang Muslim suatu kesusahan atau kesedihan sampai pada duri yang menusuk pada kakinya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Kalau dia bisa, tentunya kalau dia bisa bersabar dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencak-mencak. Allah iki agak adil loh. Wis tak ewangi ngaji yang ngerti sak minggu ping 3 bareng. Kok iso dikei loro iki piye le. Sing iki gak rasa seneng ngaji aku. Akhirnya mutung gak ngaji. Allah ini gimana nih? Saya semenjak ikut ngaji rutin sholat berjamaah kok uripku tambah ngene iki piye? Ya Allah berikan cobaan. Orang mau naik kelas ya ujian lah. Dan ketahuilah bahwasanya setiap apa yang kita alami, apa saja, termasuk kesedihan yang ada dalam hati kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan jika kita mengembalikan semua kepada Allah dengan penuh kesabaran dan ketundukan. Ini ki ora gampang. Ini ki ora gampang. Apa meneh wong sing wis loro kawitan. Nek loro wis suwi biasa iso. Tapi nek lorone lagek-lagek. Apa meneh lorone kok loro sing enteng-enteng. Kesel. Ana rino ngene iki, wis muring-muring. Kalau ini loro plek di rumah sakit kadang-kadang masih bisa bersabar. Pirang-pirang dina bisa sabar. Wis kena rino gini ngono. Ada pice mau macam-macam. Gak sabar kadang-kadang. Lihat kezaliman orang lain menjadikan kita bersedih gitu. Tidak masalah. Ya. Jangan ngaji ngene wae kok di hari ini, ngaji ngene kok di ngene ngene. Insyaallah itu kebaikan untuk kita. Ya. Kita telah mengambil akhirat dia. Dunia kita diambil ya. Kita ambil akhiratnya. Sekali lagi ngono ku yo gak gampang ya, harus banyak berlatih dan harus banyak saling mengingatkan ketika kita mengunjungi orang sakit ya kita ingatkan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim warahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Tuhan mereka dan mendapatkan kasih sayang. Jadi orang yang bersabar karena musibah Allah berikan kepada dia salawat. Artinya Allah berikan pahala dan kebaikan. Allah berikan kasih sayang. Kalau dia bisa bersandar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah membuat Allah murka. Ya, membuat Allah murka karena panik karena dan sebagainya, saomongi wong dituruti. Ngene iki to jamune ngene iki pipise mak ini. Main pipis diombe, ngono ku yo ono ngono. Ngene iki obate iki nyelemno segara. Ya, bojone nyelam mungkin sing sakit sing wedok ngene iki obate gampang. Utawa nek teko dukun dikandani ngono ya iso wae. Nyelemno segara jam 12 bengi. Engko nyokot apa wae iku obate. Ono ngene ngono. Nyokot piting ya dower jangkem. Wa ulaika humul muhtadun kata Allah dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini adalah
kebaikan, ya, kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Maka sabar sampean gitu. Ya, orang lagi Allah mensiun sampean yang memberikan jeda kepada sampean. Gitu. Sholat sampean begini-begini tetap dicatat ya. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari pada hadis berikutnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza maridal abdu aw safara, idza apabila maridos sakit al abdu seorang hamba, au safaro atau safar dia bepergian. Kutibalahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kutibalahu, dicatatlah untuknya mithlu seperti makana apa yang adalah dia ya'malu, mengerjakan muqiman sahihan saat mukim, saat tidak bepergian, sahihan saat dia sehat. Jadi kadang orang yang sakit sehingga dia tidak bisa melakukan amal-amal yang bisa dilakukan orang sehat, seperti sholat berjamaah, ya, datang ke masjid, datang ke majelis taklim, kita berikan santunan kepada duafa, gitu, yatim, gitu. Tidak bisa ikut bersama-sama teman-teman untuk bagi sembako, tidak bisa menolong orang nyebrangkan jalan, gitu. Tidak bisa gonceng wong nok pasar, gitu. Dan lain sebagainya, kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sehat. Ketika itu menjadi sebuah rutinitas, sesuatu yang dia senangi, sesuatu yang dia lakukan, berusaha untuk dia lakukan, maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan sakit kepadanya, Allah berikan istirahat kepadanya dari melakukan halal tadi, dan Allah berikan pahala sebagaimana yang dia lakukan. Ya, enak tau ini. Tapi aku cek senang sehat ya banyak. Dulu para salafus soleh kadang-kadang kalau tidak lama tidak sakit itu berharap sakit. Artinya atau secara umum berharap mendapatkan musibah. Dia khawatir Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah enggak kasih musibah ke aku. Walaupun ini tidak boleh juga kita minta gitu. Melitinan kita ini. Ya Allah berikanlah aku musibah, aku kuat insya Allah aku sabar. Melitinannya. Enggak boleh. Itu khawatir jangan-jangan Allah murka. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, Allah berikan cobaan kepadanya. May yuridillahu bihi khairan yusibhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, Allah berikan musibah kepadanya. Ya, musibah itu macam ragamnya banyak sekali. Tidak mesti sakit. Bani bolong, itu ya musibah. Termasuk kena eri ya musibah, diolok-olok uang gitu ya musibah. Ya. Dan ini adalah untungnya orang yang sakit. Orang yang safar juga demikian. Ketika tidak di rumah dia tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan ketika di rumah. Dalam kepayahan safar, sholat aja harus melakukan keringanan dari Allah berupa dijamak, dikosor. Safar. Maka ketika dia safar, dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia ketika mukim. Dan hadis ini mendorong kita sekalian saat kita sehat, maka hendaknya kita memperbanyak membiasakan kebaikan. Joko-joko ini nalika awak dhewe gak iso. Jangan sampai kemudian menyesal ketika kita sakit atau enggak mampu melakukannya lagi nyesel. Keinane pelapo kok HP-nan wae. Ya. Kok gak ngaji, kok gak iki gak. Kok gak baca Quran. Barunya nyesel. Untung gak langsung mati. Jangan kesempatan. Jadi hadis ini menjadi dorongan bagi kita sekalian, memotivasi kita sekalian saat kita sehat agar kita senantiasa melakukan dan membiasakan kebaikan-kebaikan yang banyak ragamnya ini. Ya, baik kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada agama ini, kepada orang lain, bahkan kepada kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, tidur ada adabnya, makan ada adabnya, semua adalah kebaikan. Jika kita mengamalkannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa sama-sama kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, juga antum sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga hidayah ini dan tidaklah mewafatkan kita kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.